Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Musa Ruslan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai materi genetik dan sintesis protein. Pertama, apa itu materi genetik? Molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleat asid, dan RNA atau ribonukleat asid. Selanjutnya, gen adalah unit di DNA yang menentukan ciri setiap makhluk hidup, dan kromosom adalah struktur seperti pita di DNA yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Selanjutnya, ada istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama yaitu parental atau induk atau orang tua. Yang kedua ada filial atau disimbolkan dengan F yang merupakan keturunan hasil persilangan. Selanjutnya istilah yang lain adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat teramati. Contohnya seperti mawar merah, rambut yang keriting, mata yang sipit, dan apel yang manis. Sifat yang dimaksud sini adalah seperti warna merah pada mawar, bentuk keriting pada rambut, bentuk mata yang sipit, dan apel yang memiliki rasa manis. Selanjutnya ada genotip, yaitu sifat dasar yang tidak tampak dan dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambang huruf, di mana satu huruf mewakili satu sifat A besar A kecil dan B kecil B kecil. Istilah selanjutnya adalah dominan, yang dimana merupakan suatu sifat gen yang menutar. Selanjutnya ada istilah resesif, yang dimana merupakan sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain dengan huruf kecil. Selanjutnya kita masuk ke sintesis protein. Adapun pengertian dari sintesis protein adalah merupakan proses penyusunan asam amino. Proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetika dari sel. Sintesis protein terjadi melalui yang pertama dari replikasi DNA. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan sel membelah menjadi 4 sel membelah menjadi 8 sel, dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi DNA. Perbanyakan DNA dilakukan dengan cara replikasi. Dengan demikian, replikasi adalah proses pembuatan sintesis DNA baru atau penggandaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis, sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan DNA baru. RNA virus dapat membentuk DNA. Menurut Baltimore, Mizushima, dan Temin pada tahun 1970, beberapa virus dapat mensintesis DNA dari RNA hasil cetakan yang berantai tunggal. Enzim yang berperan disebut DNA polimerase, bergantung RNA, atau transkriptase sebaliknya. Replikasi merupakan tahapan rumit yang mengawali sintesis protein. Oleh karena itu, kalian perlu menyimak dengan seksama. Beberapa tahapan dan enzim yang berperan dalam sintesis protein antara lain, yang pertama adalah DNA helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk. Yang kedua ada enzim primase yang berfungsi untuk membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA sebagai pemula dan terjadinya sintesis RNA primer. DNA polimerase yang menambahkan pasangan basa nitrogen dari nukleotida berbentuk rantai DNA yang bersambungan secara kontinu tanpa terpisah-pisah. Pada rantai tunggal DNA induk yang lain, DNA polimerase yang membentuk lagging strand. Pertumbuhannya tidak kontinu dengan memperpanjang RNA primer. RNA primer dipisah. Segmen-segmen itulah. Selanjutnya ada DNA polimerase yang lainnya, menggantikan segmen Okazaki setelah terbentuk dan yang identik, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Pada tahapan ini, proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi, yang menghasilkan yaitu mRNA, tRNA, dan sitoplasma, dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sense. Rantai yang lain tidak seperti halnya pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Oleh karena transkripsi menjadi molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi. Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 tahap. Jika pada proses replikasi DNA dikenal dengan daerah pangkal replikasi, pada transkripsi ini dikenal dengan promoter, yaitu daerah RNA atau daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase melekat kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Nah, kumpulan antara promoter
RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Tahap yang selanjutnya itu elongasi atau pemanjangan. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusul arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi, seiring dengan pembentukan pasangan dengan pembentukan RNA dengan adenin pada rantai dari DNA akan berpasangan sesuai dengan pengaturan pemasangan dengan sitosin. Tahap selanjutnya yakni terminasi atau pengakhiran. Penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter, rantai DNA menyatu kembali seperti semula, dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah RNA-M. RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai pengkode protein pada sel eukariotik akan menjadi terlebih dahulu. Dengan demikian, pada rantai tunggal RNA-M terdapat beberapa urutan-urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen atau pasangan macam urutan basa nitrogen pada nukleotida RNA-M. Hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon. Berikutnya kita masuk ke tahap translasi. Setelah replikasi DNA dan transkripsi mRNA di dalam nukleus, mRNA nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya adalah proses translasi RNA-M untuk membentuk protein. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari RNA-M menjadi asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya asam amino fenilalanin diterjemahkan dari triplet UUU, terdiri dari 3 basa urasil. Asam amino triptofan atau UGG, asam amino glisin dari GGC, dan asam amino serina yang terbentuk dari susunan UCA. Sebanyak 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan triplet dari mRNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino, puluhan, ratusan, dan ribuan tersebut dihasilkan rantai polipeptida spesifik dan akan membentuk protein spesifik pula. Kita kecil mengikatkan diri pada mRNA yang telah membawa sandi bagi asam. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketiga molekul tersebut membentuk memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan berupa triplet basa nitrogen. Sementara ujung yang lain membawa satu jenis. Kemudian, asam amino tersebut diaktifkan oleh kodon pada mRNA. Kodon pemula pada proses translasi adalah AUG yang akan mengkode pembentukan asam amino metionin. Kodon pemula adalah UAC. T-nya asam amino terjadi pada kodon asam-asam amino yang tidak membentuk polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino. Maka antikodon berupa AAA kemudian berhubungan dengan kodon mRNA sehingga membentuk peptida. Nah, melalui proses elongasi, rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi atau tahap terakhir dari translasi. Kodon yang dibawa tRNA bertemu dengan kodon UAA, UAG atau UGA dan diolah membentuk protein fungsional. Mungkin hanya itu dari saya.